Kalau seandainya seseorang manusia setelah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kemudian diuji sedikit saja, lupa dia langsung, seakan-akan seluruh hidupnya buruk. Seluruh hidupnya putus asa, tidak akan beres. Padahal subhanallah, ternyata dengan ujian tersebut kadang ada jalan keluar yang lebih luar biasa. Ternyata dengan ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala menginginkan seseorang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh. Ada dua orang bekerja di Arab Saudi dari sebuah negara kafir. Kemudian dua orang ini bukan muslim. Kafir. Kemudian dia datang ke Arab Saudi bekerja. Sang suami bekerja, sang istri di rumah bersama anak-anaknya dalam keadaan mereka kafir. Kemudian sang suami melihat sang istri terlalu banyak anak, dia kasihan, dia juga mendatangkan tenaga kerja dari negara asalnya yang juga kafir. Sang istri cemburu kepada pembantu rumah tangga tersebut, pekerja rumah tangga tersebut. Saking cemburunya, cemburu sudah memuncak, dibunuhlah sang pembantu tersebut. Dicincang-cincang habis-habisan. Sang suami pulang dari kerja melihat istrinya melakukan hal tersebut, dia bingung. Mau melaporkan ke polisi itu istrinya dan bagaimana anak-anaknya. Akhirnya sang suami kalap, dia ikut membantu istrinya untuk mencincang-cincang tubuh perempuan tersebut. Solusinya bagaimana? Mereka kubur di dalam kamar mandi. Kamar mandi mereka gali, mereka kubur di sana. Selesai 2 tahun berlalu, tidak ada yang mengetahuinya. Kemudian keluarga tersebut pindah ke rumah lain, di apartemen lain. Setelah itu sang punya rumah, karena semuanya rumahnya sewaan, kontrakan di sana. Sang punya rumah ingin memperbaiki rumah yang sudah disewa, karena 2 tahun sudah tidak diperbaiki. Ingin diperbaiki, salah satu yang diperbaiki adalah kamar mandi. Dibuka, ternyata terdapat bekas tulang-tulang manusia. Gempar waktu itu. Gempar waktu itu, kemudian setelah itu diperhatikan siapa yang menyewa sebelum ini. Dicarilah 2 orang tersebut, keluarga tersebut ditangkap, kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Sang suami masuk ke dalam penjara laki-laki, sang istri masuk ke dalam penjara perempuan. Anak-anaknya dalam tempat hadanah, tempat penampungan, tempat perlindungan anak-anak, diberi pendidikan, kemudian penghafalan Al-Quran dan semisalnya. Dan mereka masih dalam keadaan kafir. Di dalam penjara, sang suami masuk Islam dan hafal sekian juz dari Al-Quran. Di dalam penjara, sang istri masuk Islam dan hafal sekian juz dari Al-Quran. Kemudian anak-anaknya tadi ternyata adalah orang-orang yang akhirnya penghafal Al-Quran. Subhanallah, lihat. Allah Subhanahu wa taala ketika hendak berkehendak, walau dengan cara apapun akan memberikan sesuatu yang semuanya ada hikmahnya.